warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini kita lagi di Batik Fajar Indah, tepatnya di Laweyan, Surakarta. Kita mau wawancara nih sama bagian manajer. Kalau di sini manajer, soalnya lagi yang pimpinannya lagi berhalangan. Tadi dengan Ibu Pipin. Ibu Pipin. Ya. Sebagai manajer administrasi di Batik Fajar Indah. Ya. Jadi kalau dari sejarah perkembangannya mungkin bisa diceritakan dari awal ini siapa yang mendirikan, kemudian sampai sekarang apakah masih dengan owner yang sama? Ya, untuk sejarahnya awalnya produksi spray batik sama taplak batik, taplak tamu, taplak meja makan kayak gitu. Terus lama-lama kok pengen kayak mengikuti ke dunia fashion. Jadi mulai menyediakan kain-kain batik untuk fashion ya. Terus lambat laun kok ya bagus juga nih kalau dibikin kayak baju-baju macam-macam baju kan pasti juga permintaan juga banyak mengikuti gitu. Tren. Jadi berkembanglah jadi toko yang seperti ini gitu. Kalau boleh tahu modal usaha awal dan kalau misalnya kira-kira kita mau membuat produksi batik perlu berapa sih kalau tahun sekarang? Mungkin kan bakal berbeda ya dulunya 1970-an modalnya dan kalau sekarang tuh juga modal segitu. Iya, mungkin modalnya harus banyak ya kalau sekarang ya. Kan harus nyiapin kainnya, Dari obatnya, terus bikin filmnya, pelangkan, belum mejanya yang buat ngeprint, sama mesin-mesinnya juga nanti buat finishing dan lain-lain ya kan. Terus apa lagi ya, tenaga kerjanya juga ya itu mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta mungkin. Padahal kalau dulu di sini modal awalnya di 7.500.000 di tahun 1970-an itu ya. Sampai saat ini punya banyak karyawan. Betul. Dan mendirikan cabang juga. Ya. Mungkin kalau ini kendala-kendala atau problem yang mungkin sering dihadapi produksi batik ini. Untuk produksi sih mungkin ya harus kayak hati-hati, karena kalau nggak hati-hati kendalanya yaitu banyak kain yang cacat. Nanti warnanya yang kurang atau aja kecoret apa kayak gitu kan, keblok atau gimana. Kalau nggak hati-hati kan kayak gitu. Nanti jadi banyak BS-nya. Harus yang sabar juga ngerjainnya itu, tidak buru-buru kayak gitu. Kalau kendala dalam produksi dan pemasaran? Untuk pemasarannya yaitu kalau kita kan masih kayak ke tradisional kan, dari mulut ke mulut aja. Mungkin dari setelah pandemi itu baru kayak ayo nih kita bisa nih lewat online nih kayak gitu, ikut-ikut yang lain gitu. Cuma ya masih sebatas kayak WA seperti itu, nanti dikirim gitulah. Kalau kendala dalam persaingan, mungkin kan saya di Batik Fajar Indah ini kan ada di Solo, kemudian bertepatnya di Laweyan yang beberapa kilometer itu ada lagi batik. Ada lagi batik. Untuk persaingan ya mungkin tetap ada ya, tapi insya Allah sih kita juga masih tetap rame, tetap mengedepankan untuk pelayanannya yang lebih baik seperti itu. Terus apa lagi ya, untuk variasi mungkin ya kan lebih kan ada ciptaan dari Batik Fajar Indah sendiri ya kan, bisa produksi sendiri, ada khasnya sendiri ya Batik Fajar Indah. Betul seperti itu. Yang membedakan itu karena Batik Fajar ini produksi sendiri. Ya. Kalau ini dalam proses pembuatan itu ada nggak sih kayak ikut atau
di tempat lain gitu, menggunakan jasa tempat lain gitu. Kerjasama dengan yang lain gitu. Mungkin ke proses finishingnya ya, Oh, kayak finishing ya? di steam sama kalender. Kalau zaman dulu sih masih sendiri ada juga, tapi sekarang Permintaan kayaknya yang sudah banyak gitu. zaman Jadinya- dulu kan permintaannya banyak banget ya, Iya. buat spray sama taplak-taplak kayak gitu kan banyak dulu. Sekarang udah banyak yang bikin spray, udah bikin taplak ya. Iya. Jadi paling proses steam sama kayak kalender gitu yang kita Masih kerja ikut- sama. Oh, kerjasama. Kerjasama. Juga nggak? Kira-kira ada berapa aliansi yang diajukan kerjasama dengan Batik Fajar Indah ini? Cuma satu itu. Satu. Buat steam dan Iya. kalender itu. Steam dan kalender. Untuk lainnya produk ini melakukan sendiri. ya. Tuh. Produksinya setiap hari atau ada pesanan baru? Setiap hari. Produksi setiap hari nggak? Iya, Setiap setiap jalan hari terus. produksi. Berarti ini ada sistem ready stock gitu ya. Ada ya, ready Selain stocknya kan. buat pemesanan juga ready stock. Betul. Ya kan kita nggak cuma online kan. Iya. Langsung datang. Offline kan harus ada stok-stoknya, harus menyediakan stoknya. Kalau bisa yang banyak. Di Batik Fajar Indah ini apa menjual hanya yang diproduksi oleh Batik Fajar Indah doang atau ada merek atau lain? Ada yang Batik Fajar Indah, sama ada mungkin kita komplitin ya konsepnya sama anaknya yang sekarang itu. Oh, Pak ya, Eko jadi yang itu gitu pengennya mungkin kayak lebih ke supermarket besar gitulah, mungkin kayak luas gitu ya. Iya. Jadi semuanya ada gitu. Jadi beberapa ada produk yang Dari luar ya, kayak gitu. Kalau dari Batik Fajar Indah ini jenis perusahaannya apa? Konveksi atau Enggak sih, perusahaan dagang aja. perusahaan dagang? Ya? Oke. Dagang. Jatuhnya perusahaan dagang walaupun ada proses produksi sendiri. Iya, lebih ke usaha dagang. Oh, berarti fokus di pemasarannya. Kalau nama Dagangnya. pemiliknya tadi siapa? Kalau yang Ibu sekarang? Saraswati Purnomo. Saraswati. Iya. Saraswati. Tapi sekarang sudah dibantu sama anaknya yang pertama, namanya Pak Eko Prasetyo. Saya masih dipegang sama Bu Saras. Masih Jadi lama beroperasi dari 1970-an sekitar 70 berapa ya? ya. 76 atau 78 gitu. Nanti tepatnya coba malah tanya adik-adik itu kemarin udah langsung ini. Iya. Terus mungkin dari tadi kan ada beberapa problem itu. Mengatasinya gimana kalau dari Batik Fajar sendiri? Lebih ke pesaing ya itu ya? Iya, Pasar lebih besarnya. ke pesaing. Mungkin kita kasih pelayanannya yang beda dari yang lain. Mungkin kita kasih tokonya yang lebih luas, lebih nyaman, ya adem. Pilihannya juga banyak kayak gitu. Untuk yang marketing sama pemasaran di yang di online emang kalau yang memulai dari online emang mungkin beda banget ya, beda. karena memang kita dulunya offline terus gitu, jadi mungkin kurang menguasai yang di dunia marketplace itu kayak gitu. Ini kalau Batik Fajar Indah ini semua jenis batiknya dalam proses apa? Jenis batiknya sebagian besar sih handprint. Handprint. Ya, seperti yang tadi adik udah lihat di belakang, caranya seperti itu. Cuma kita juga menyediakan yang proses kombinasi. Jadi ada kombinasi pakai malam. Mungkin bisa disebut slogan gaines atau ada yang nyebutnya gampangnya semi tulis gitu. Oh, ini Itu jadi juga kemasnya ada. banyak ya? Iya, Semua berbagai cara itu ada produksinya. yang cap juga ada. Gitu. Berarti ini ya mungkin ya itu susahnya kayak menjarah yang online gitu ya, pemasaran online gitu ya. Tapi kalau untuk produksi secara offline alhamdulillah tetap ya kayak tetap masih sama atau dan bertambah gitu ya. Iya, tapi ya semenjak pandemi kemarin memang agak beda sih, agak lain karena semuanya terus dibiasakan dengan online kan. jadinya Iya. berkelanjutan Iya, selama berkelanjutan. Jadi kebiasaan. Jadi budaya.
Ya. Sebelum pindah dari, kan sebelumnya kan di sebelah sana, terus ke sini baru ke sebelah sana. Iya. Nah itu dalam apa, dari tahun ke tahun, dari kecil ke tengah, menengah ke besar ke saat ini, kiranya ada berapa banyak itu mengalami masalah? Masalah sering sih. ya? Iya, pasti sih masalah. Kendala. Mungkin kayak penyimpanan kayak gitu juga penyimpanan. kan. Di Iya. bagian penyimpanan, Kan riskan terus juga, kayak ada serangga, hama, tikus gitu-gitu kan. Ya, itu rayap termasuk ini apalagi. kendala juga. Iya sih, termasuk itu karena penyimpanan kan juga harus yang rapi, sebenarnya rapi, bersih kayak gitu supaya ya itu nggak ada hama-hama itu. Berarti Kayak terkendalanya kayak tikus. tempat penyimpanannya gitu. Bisa juga Tempat sih itu. penyimpanannya. Mm-mm. Kalau untuk dari segi pemasarannya kan dari tahun ke tahun otomatis berbeda ya, apalagi kita pernah mengalami yang namanya masa corona tadi kan. Itu salah satunya sebelumnya tadi disebutkan kalau misal untuk mengatasi masalah pemasarannya itu melalui online. Betul. Online. Itu perubahannya seperti apa ya? Kan karena sebelumnya tidak melakukan online, terus sampai menyediakan lapak online, platform online sampai sekarang itu gimana ya? Ya lagi masih disebut juga lagi transisi juga kali ya, karena juga pesanannya kita juga manual lewat WA kan. Iya, ya DM juga bisa, tapi tetap semuanya lebih banyaknya lewat WA. Semuanya, jadi kita menyediakan bisa order online lewat WA, nanti kita kirim seperti itu. Kalau dulu menyediakan seperti itu hanya untuk pelanggan-pelanggan yang bingung karena di luar kota ya. Aduh gimana ya Mbak, saya di luar kota kayak gitu. Nggak apa-apa, bisa Bu, WA kayak gitu. Terus karena pandemi jadi sama kayak di sekitar Solo aja juga jadi kayak WA aja gitu. Berarti sebelumnya udah pernah ada online walaupun tanpa masa COVID. Iya, tapi ada. biasanya untuk yang tamu-tamu luar kota itu aja sih. Cuma Berarti ya nggak banyak kendala ya. tapi ya tetap lebih sering yang setelah COVID. Ya lebih dulu sering cuma setelah kayak COVID. 1-2 gitu kan. Lebih banyak yang tetap orang kesini kayak piknik gitu sekalian kan, dari Sekalian piknik, Padang, dari Papua, dari mana kayak gitu. Termasuknya ini ya, nggak terlalu mengalami penurunan. Perubahan yang signifikan. Iya, perubahan yang signifikan. Kalau pas COVID pandemi ya pasti iya. Karena itu mandek, benar-benar mandek Iya, sih. betul. Sampai Tapi masih libur ada orang juga. kesini piknik untuk itu. Enggak. Tapi kalau Beda. online tetap ada. Online waktu COVID ya ada. Memang harus caranya seperti itu. Iya. Karena orang nggak berani keluar. Ada Iya. selain melalui WA? Mungkin udah menyentuh platform Shopee atau Udah sih, Tokopedia. tapi hanya mungkin kayak by request aja. Soalnya kita nggak nggak belum masang ada satu-satu yang produk gitu ya? betul, belum ada yang pegang sendiri belum ada yang untuk pegang. marketplace itu kan memang harus difokusin juga kan. Dari Foto marketing dari online sendiri-sendiri. kan berbeda juga Iya, ya. betul. Terus mungkin ada live-nya, nanti ada nge-hostnya kayak gitu. Nah, itu belum ada. Kayak maraknya TikTok Shop. Betul. Ini masa ini kan setelah lewat dari masa COVID, udah mulai stabil di Batik Fajar Indah. Alhamdulillah sih Kembali sudah lagi ya, kayak mulai membaik. Cuma masa kampanye. Iya. Iya benar, Itu juga pengaruh tetap. Iya. Pengaruhnya tuh seperti apa? Pengaruhnya mungkin Pemesanan ya? semuanya fokusnya sekarang lebih ke kaos, bisa. Bisa ya. Batiknya mungkin hanya ya tertentu kader-kader tertentu yang pakai batik kayak gitu. Ya kan? Berarti dari kayak partai-partai gitu ya? Iya, jadi ada yang kayak pesan juga. Misalnya seragam gitu. Ya. Berarti sudah di sini bisa by request seragam, mau motif seperti apa juga bisa. Bisa custom. Ya. Kalau boleh tahu mungkin penghasilan mungkin dari per tahunnya itu sekitar berapa? Dari yang modalnya cuma 1 juta mungkin sampai sekarang penghasilannya bisa mungkin
setahunnya ya? Iya, Setahunnya mungkin di sekitar 3,6. 3,6. 3,6 M. Wow. Ya, sekitar itu mungkin ya, kurang lebih. Kalau ininya pendapatan per bulan berbeda-beda nggak? Ya, berbeda-beda. Ya, itu tinggal di rata-rata Rata-ratanya? aja, mungkin sekitar 300 juta gitu. Ini ya dari Omsetnya. modal 7 juta. Iya, Kalau dia dulunya alhamdulillah. dari kayak usaha antar teman, apa keluarga atau bagaimana? Atau kolaborasi Dulunya bareng-bareng? memang dari orang tuanya, Oh, orang tuanya berarti Ibu keluarga Saras ya, berarti keluarga. Jadi Eyang Haji Priyono dulu memang sudah memulai batik, terus ke anak-anaknya, anak-anaknya ya seperti Denar Hadi, terus ini, terus ada lagi batik satu lagi itu batik Dewi Sri kayak gitu ya. Masih Itu satu bagian? saudara. Mm-mm. Ini termasuknya berarti usaha keluarga. Iya, usaha keluarga yang turun temurun gitu. Iya turun temurun tapi udah di kayak kebagi ke masing-masing sih. Anak Udah mungkin ya, ada anaknya cabang-cabang. iya berproduksi sendiri-sendiri lain juga. ya, produksi sendiri juga, bukan beda dari turun temurun dari eyangnya kali ya. Menurut saya sih atau juga ya yang tahu. Ownernya menurut saya ya dulu eyangnya ada, terus semuanya anak-anaknya kan juga belajar sendiri-sendiri kan pastinya, terus mendirikan sendiri-sendiri seperti itu. Kalau boleh tahu ini kan ini yang Fajar Indah ini, batik Fajar Indah ini yang keberapa? Pertama? Pertama berarti. Maksudnya Awal mulai berarti Awal dari mulai Fajarina, dari- kemudian oh muncullah batik Denar Fajarina. Hadi dan Oh tadi. enggak, dari yang pertama saya kurang tahu namanya apa ya, yang jelas yang mendirikan eyangnya itu maksudnya bapak ibunya dari Ibu Saras yang ownernya sini itu Pak Hadi Priyono, dulu nggak tahu namanya apa, batik Hadi apa nggak ngerti. Terus habis itu batik Fajar Indah atau Denar Hadi duluan saya kurang tahu. Tapi masih satu Pokoknya ya pokoknya terus sendiri-sendiri, yang kakaknya buka Denar Hadi, terus yang adiknya Bu Saras itu Fajar Indah gitu sih ya, lebih tepatnya dulunya jalannya bercabangnya gimana tuh kurang paham. Berarti termasuknya ini bukan cabang ya? Karena bukan. dari eyangnya Sendiri- dulu beda beda ini nama juga. Iya, heeh. Oke, mungkin kalau suka dukanya mendirikan, mungkin karena produksi batik ya, dan di Solo juga Jawa. Suka dukanya apa nih Bu dalam mendirikan usaha batik nih? Suka dukanya mungkin ikut melestarikan ya, Iya, melestarikan senang batik ya, ya, Indonesia. bisa melestarikan batik, bisa menyediakan batik-batik untuk instansi-instansi seperti itu, produknya bisa dipakai sampai mungkin nggak cuma di Indonesia tapi sampai ke luar negeri ada yang pakai mungkin kan ya, suka itu. Terus jadi pengusaha sendiri kan juga seneng juga kan ya, punya nilai plus sendiri kayak gitu. Terus untuk dukanya apa ya, ya mungkin kalau pas lagi ada seperti itu, mungkin ada bencana seperti pandemi kemarin, atau mungkin ada kerusakan barang kayak gitu, Kerugiannya paling juga kan lumayan, kerugiannya kan juga lumayan, tapi alhamdulillah sih yang nggak pernah kayak ada kecelakaan yang besar kayak gitu, enggak. Gitu. Dari ini ada nggak ya berpikiran mungkin mau membuka usaha lain selain batik gitu? Kalau usaha lainnya Mungkin dari ini ya, mungkin produksinya berbeda ya Mbak? kalau dari Bu produksinya? Sarasnya sih udah punya usaha lainnya, itu SPBU pembensin, sudah ada. Terus yang lainnya kurang tahu, mungkin kalau nanti ada usaha kuliner juga nggak tahu sih ya. Dari ownernya Kali ini aja. ya, memiliki beberapa usaha gitu. Ya. Ini batik Fajar Indah ini ada cabangnya nggak? Cabangnya baru banget dibuka di Jogja. Di Jogja. Tapi ada beda manajemen. beda manajemen. namanya tetap namanya Batik Fajar Indah. Ya. Dengan segala proses produksi juga sama.
segala proses sama barangnya juga dari sini. Oh, barang Cuma dari sini. yang ngurusin aja manajemennya beda. Heeh. Kalau misalnya nih mungkin dari kami ingin usahain usaha produksi batik, mungkin dari ini ada nggak tips atau tipsnya lah untuk Tips dan saran. untuk Yang usaha batik nih yang penting- paling Yang penting sabar sama tekun kali ya. Ya, ya. betul. Semua pengusaha kan pasti kayak gitu kan. Iya. Mencoba-coba produk apa yang laku kayak gitu kan. Semuanya harus dicoba ya. Harus sabar juga dan rajin, tekun itu tadi. Kalau enggak udah menyerah ya udah nggak bakal ketemu lagi juga gimana gitu siasatnya. Nggak sabar juga, oh ya sudah gitu kan. Aku mau ngapain lagi kayak gitu. Gitu. Ya. Itu sekian dari kami, wawancara dari kami dengan Ibu Pipin selaku di sini manajer pada Batik Fajar Indah. Mungkin terima kasih Bu sudah Makasih ya, Bu, diperbolehkan ya. wawancara dan melihat produksi dari sini. Mungkin itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.